Salam saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya yakin saudara di pagi hari ini di dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan siap menerima berkat Tuhan yang besar. Tapi lebih daripada itu, sebelum kita lebih jauh melangkah di sepanjang hari ini, kita mau mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Kata firman Tuhan, tetaplah berdoa. Saudara, kalau kita baca firman tersebut begitu mudah untuk kita mengucapkannya. Bahkan kalau disuruh untuk menghafal, dengan mudah kita menghafalkannya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang gagal dan lalai untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk terus berdoa, tetap berdoa, selalu berdoa. Dalam keadaan kehidupan kita, baik dalam situasi susah, senang, sehat, sakit, berkelimpahan, bahkan berkekurangan sekalipun. Biarlah kita menjadikan doa itu menjadi dasar, fondasi dalam kehidupan kita. Saudara, mengapa kita perlu berdoa? Karena melalui doa kita dapat menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat intim dengan Tuhan. Kita dapat mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Tapi terkadang iblis meracuni setiap pikiran kita. Kenapa saya harus berdoa? Kan Tuhan tahu apa yang saya rasakan. Tuhan tahu apa yang saya alami. Itu yang sering terlintas dalam setiap pikiran kita. Tapi hari ini saya mau menekankan bahwa Tuhan bisa saja bekerja dalam kehidupan kita tanpa kita berdoa. Tetapi Dia lebih memilih untuk bekerja dan bertindak ketika ada undangan dari kita. Ketika kita mengundang Dia untuk bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Di sebuah pabrik pemintalan benang, ada satu papan berisi tulisan, "Jika benang Anda kusut, datanglah kepada mandor." Dan suatu hari seorang pekerja baru mengalami masalah dengan benangnya, di mana benang tersebut menjadi kusut, serabut. Dia berusaha untuk menguraikan benang tersebut. Tetapi semakin dia berusaha, keadaannya bukan semakin baik, tapi benang tersebut semakin buruk keadaannya dan semakin tidak bisa lagi dia atasi. Di saat dia sudah berusaha, tetapi hasilnya nol, tidak dapat lagi dia atasi. Di situ baru dia datang kepada mandor. Dan si mandor bertanya, "Mengapa kamu tidak datang kepada saya lebih awal?" Si pekerja baru tersebut menjawab, "Saya berusaha melakukan yang terbaik, Tuan. Saya berusaha untuk menyelesaikannya." Dan si mandor dengan tegas menjawab, "Yang terbaik yang harusnya kamu lakukan yaitu datang kepada saya." Saudara, terkadang kita pun seperti pekerja baru tersebut. Di saat kita mengalami badai permasalahan, ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita, membuat hati kita kusut, membuat pikiran kita serabut. Terkadang kita lebih mudah untuk mengandalkan setiap kekuatan kita, lebih cenderung untuk mengandalkan semua kebisaan kita, mengerahkan semua kemampuan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya melalui setiap doa kita. Padahal kata firman Tuhan di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Terkadang kita lebih suka mengabaikan undangan dari Tuhan hanya karena masalah yang menggerogoti iman kita. Padahal di saat kita berusaha mengambil jalan keluar, mengandalkan kekuatan kita, di situ kita sudah keliru mengambil langkah, saudara. Tapi saudara, ketika kita mengalami kesulitan hidup, permasalahan hidup, langkah pertama yang harus kita ambil yaitu melibatkan Tuhan di dalamnya melalui setiap doa dan ucapan syukur kita. Melalui doa ada banyak beban yang tidak terungkapkan dapat tersampaikan. Sama seperti Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 dan 10. Ketika Hana berdoa, dia tidak mengungkapkan banyak kata, tapi hanya air matanya yang berjatuhan dan mulutnya yang berkomat kamit. Karena beban yang dia alami sangat banyak. Kadang sama seperti kita. Di saat beban kita terlalu banyak, kadang kita tidak dapat lagi berbicara, hanya air mata yang berjatuhan. Tetapi ingat saudara, Tuhan tahu apa yang kita doakan. Saat kita berdoa dengan kerendahan hati, Tuhan tahu dan Dia dapat memberikan jalan keluar seperti Hana. Sama juga seperti Hizkia, ketika kita berdoa ada keputusan Tuhan yang dapat diubah di dalamnya. Seperti di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Ketika di Hizkia divonis tidak dapat sembuh dari penyakitnya, tetapi dia berlutut merendahkan hati berdoa kepada Tuhan. Tingkap kasih karunia itu terbuka bagi Hizkia, saudara. Dia dapat disembuhkan dari penyakitnya, bahkan dia ditambahkan umur 15 tahun lagi oleh Tuhan. Jadi ketika kita berdoa ada banyak hal-hal yang tidak dapat kita mengerti, dibukakan oleh Tuhan. Melalui doa ada banyak ungkapan-ungkapan yang tidak dapat kita sampaikan tersampaikan. Dan melalui doa
kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang dapat saya sampaikan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu membangun menara doa kita, menjadikan doa itu sebagai nafas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk terus membangun menara doa kami Tuhan. Tidak lalai untuk selalu berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bila setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu dapat bertumbuh, berbuah lebat di setiap hati jemaat-jemaatnya Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami siap melangkah di sepanjang hari ini dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.